Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, untuk informasi terkait mundurnya Jampitsus Febri Adriansyah, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Riki Sultana dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat pagi Putu, pagi hari ini pasca pengumuman mundurnya Febri Adriansyah, bagaimana kondisi di sana dan apa kemudian langkah selanjutnya dari Kejagung setelah mundurnya Febri? Ya, selamat pagi, Breman ada juga saudara. Sampai dengan saat ini memasuki pukul 9, kami lihat tidak ada aktivitas begitu ya di gedung Jampitsus, di mana kalau kita lihat tadi situasi di dalam ini masih kosong, tidak ada kemudian pihak yang keluar masuk ataupun juga tanda-tanda dari petugas yang melakukan proses pemeriksaan, penyidikan, ini tidak terlihat sama sekali, di mana proses pengamanan ini juga masih sama saja, di mana yang kemudian hadir di area Kejaksaan Agung ini hanya pengamanan internal saja. Juru kamera Kompas TV, Riki Sultana, akan menunjukkan saudara kepada Anda. Kalau pagi tadi saya melaporkan dari pintu area belakang, di mana pintu tersebut merupakan akses yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum ataupun juga media, jurnalis yang kemudian ingin melakukan proses peliputan begitu, dan posisinya tertutup, tidak ada akses bagi kami untuk masuk ke area dalam karena menurut pernyataan dari Kapus Penkum, mengingat ini adalah akhir pekan sehingga memang area Kejaksaan Agung ini tertutup untuk masyarakat umum ataupun juga untuk media. Sementara titik saya melaporkan saat ini berada di area depan begitu, tepat di area di pintu utama, di mana biasanya pintu ini hanya digunakan untuk pintu masuk khusus eselon 1 dan juga eselon 2. Meskipun demikian, kami tidak melihat juga adanya kedatangan dari sosok Febri Adriansyah yang surat pengunduran dirinya ini diserahkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada dini hari tadi, dan sampai dengan saat ini juga belum ada pernyataan lebih lanjut dari pihak Kejaksaan Agung apakah kemudian akan memberikan pengganti secara langsung atau nanti akan ada PLT yang kemudian mengemban atau melanjutkan tugas-tugas bagaimana proses penyidikan, penyelidikan dan juga penanganan perkara yang saat ini tengah diusut oleh Jampitsus. Ini belum ada nama yang kemudian diserahkan, dan sampai dengan saat ini kami juga tidak melihat begitu sosok Febri Adriansyah ini ada di sekitar kawasan Kejaksaan Agung, baik dari pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini memasuki jam 9 pagi. Dan juga kalau kita lihat bagaimana jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Kortas Polri, ini memang belum ada secara spesifik siapa nama tersangka yang kemudian ditetapkan oleh Polri ataupun juga oleh KPK, karena ini merupakan upaya penyelidikan gabungan begitu ya. Ada banyak kasus yang kemudian mungkin bisa digunakan atau disangkakan kepada tersangka begitu, pasal-pasalnya mulai dari korupsi, gratifikasi, bahkan sampai dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Meski demikian sampai dengan pagi hari ini baik itu dari Polri, kemudian dari KPK ataupun juga bahkan dari Kejaksaan Agung, ini tidak ada pernyataan sama sekali terkait dengan tersangka ataupun juga terkait dengan pasal apa yang kemudian akan digunakan atau disangkakan kepada para tersangka. Sampai saat ini sudah ada total 15 saksi yang kemudian diperiksa, ada pihak swasta, ada sopir, kemudian juga ada pihak-pihak lain yang memang berjaga atau menjadi penjaga begitu ya di 13 atau 12 lokasi yang sebelumnya sudah digeledah oleh Kortas Polri, kemudian bekerja sama juga dengan KPK. Tapi sampai dengan pagi hari ini, Bremana dan juga saudara, statusnya ini masih merupakan saksi. Artinya sampai dengan pagi hari ini kami juga masih menunggu siapa sebetulnya tersangka dalam kasus ini, apakah memang betul seperti wacana ataupun juga pembahasan begitu di luaran bagaimana kemudian beberapa aset yang digeledah oleh Kortas Polri ini terkait begitu, dan juga sudah dikonfirmasi bahwa salah satu aset seperti misalnya rumah yang ada di Sentul ini merupakan milik dari Febri Adriansyah. Apakah kemudian nama Febri Adriansyah benar-benar terseret dalam kasus ini dan ditetapkan sebagai tersangka? Tentu saja kita harus menunggu bagaimana pernyataan resmi, karena kalau bicara soal hukum kita tidak boleh berandai-andai, harus menunggu bagaimana pernyataan
resmi, saksi-saksi sudah diperiksa, alat bukti sudah disita. Artinya kalau untuk menetapkan tersangka sebetulnya berdasarkan KUHP yang baru, ini sudah seharusnya sudah bisa ditetapkan begitu ketika sudah ada 2 alat bukti. Jadi kita nantikan bagaimana serangan lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh para penyidik begitu ya untuk menetapkan dan juga memburu siapa sebetulnya tersangka yang terlibat dalam 3 kasus mega korupsi yang saat ini tengah diusut oleh Kortas Polri dan juga bekerja sama dengan KPK. Bagaimana? Baik, sejauh ini Putu, apakah ada informasi yang Anda terima soal kapan atau sekiranya apakah Febri akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Bremana dan juga saudara, bahwa sampai dengan saat ini saksi-saksi yang sudah diperiksa totalnya ada 15 orang saksi, belum ada lagi pernyataan apakah kemudian akan ada proses pemeriksaan terhadap Febri yang salah satu asetnya ini sudah dikonfirmasi begitu ya, merupakan rumah pribadi dari Febri Adriansyah. Apakah kemudian juga akan dipanggil dan berstatus sebagai saksi? Ini belum ada kelanjutannya, karena kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya disampaikan sampai dengan saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya, kemudian juga dari Mabes Polri dan KPK ini masih melakukan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut, juga melakukan arsip-arsip terkait dengan barang bukti yang sudah disita, mulai dari mata uang begitu ya, mulai dari uang dengan sejumlah mata uang, mulai dari rupiah, kemudian juga ada dolar Amerika Serikat, ada dolar Singapura, bahkan juga mata uang asing yang lainnya, kemudian juga ada emas 74 kg, ini masih dalam proses pengarsipan, termasuk juga 12 lokasi yang sudah digeledah, ini juga masih terus diarsip, apalagi hal-hal yang kemudian disita dan juga ditemukan oleh para penyidik, kemudian juga masih terbuka begitu proses penyidikannya, apakah ini masih ada peluang aset lain atau misalnya tempat lain yang nantinya akan digeledah, ini masih terbuka prosesnya. Artinya kita masih menunggu kapan tepatnya jadwal yang akan dikeluarkan oleh penyidik sendiri untuk memeriksa atau meminta keterangan Febri Adriansyah sebagai saksi ataupun juga sebagai pemilik dari aset-aset yang kemarin digeledah oleh Polri. Karena memang kalau mengutip begitu pernyataan dari Febri Adriansyah kemarin setelah beberapa hari begitu ya tidak muncul ke permukaan, akhirnya menyampaikan statement bahwa mengakui bahwa kediaman yang ada di Sentul ini merupakan kediaman pribadi dan seluruh isinya asetnya ini bisa dipertanggungjawabkan dengan mekanisme hukum begitu. Artinya dia tidak mau menyampaikan secara gamblang dalam konferensi pers, tapi nantinya ketika memang dipanggil akan kooperatif begitu kalau kita baca dari pernyataan yang disampaikan oleh Febri Adriansyah dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung beberapa waktu kemarin. Dan ini artinya kita juga menunggu dengan mundurnya Febri Adriansyah dari posisi Jampitsus, harapannya ini bisa proses hukumnya berjalan secara objektif, kemudian juga netralitas dari para penyidik, karena kalau bicara soal Jampitsus ya ini berarti artinya kan punya pengalaman dari sisi hukum, punya pengetahuan juga dari sisi hukum, merupakan aparat penegak hukum. Jadi dengan mundurnya Febri Adriansyah kita harapkan ini prosesnya bisa berjalan secara objektif. Kita nantikan kira-kira kapan tepatnya Febri Adriansyah memberikan keterangan secara resmi kepada penyidik dan statusnya apa, itu yang kita nantikan. Apakah saksi, apakah tersangka, atau justru hanya pemanggilan biasa saja. Kembali ke Anda, Bremana di studio. Baik, terima kasih nih Putu Trisnanda dan juru kamera Riki Sultana melaporkan dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami tutup breaking news kali ini. Selamat pagi, terima kasih, sampai jumpa.